di anyar. So, what is causative verb? Causative verb adalah kata kerja yang digunakan untuk meminta atau menyuruh orang lain untuk melakukan kegiatan atau sesuatu untuk dikenai tindakan tersebut. Jadi di sini subjeknya itu membuat orang lain, subjek membuat orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya, I had my hair cut. Rambutku terpotong. Rambut saya dipotong. Saya menjadikan rambut saya dipotong. Dipotongnya oleh siapa? Tentu oleh orang lain. Bukan saya yang memotong rambut, tapi saya membuat rambut saya dipotong. Nah, di sini juga biasanya pakai verb 3 atau past participle. So when there is a causative verb, we use the verb 3 or past participle. I had my hair cut. I subject, had ini kausatifnya had, my hair is object, cut is verb. Jadi di sini orang lain yang memotong rambutku. Kita lihat ya contoh-contoh lainnya. Nah, di sini ada banyak list of causative. Ada make, ada have, ada get, dan ada passive causative. Kita coba lihat yang make dulu ya. Di sini ada I made my brother carry my suitcase. Saya membuat kakak atau adik saya membawa tas saya. Saya membuat, sama semuanya saya membuat, menjadikan. Nah, di sini formnya ada simple form. Make, ketika pakai make kita menggunakan simple form. Make X itu subject, X makes Y itu someone yang dikenakan tindakannya. X makes Y do something. X has Y do something. Nah, untuk get, khusus untuk get itu pakai infinitive atau to do something. Nah, maknanya itu untuk make, have, and get can be used to express the idea that X causes Y to do something. X menyebabkan Y untuk melakukan sesuatu. When they are used as causative verbs, their meaning are similar but not identical. Jadi maknanya itu serupa di sini. Maknanya hampir mirip, tapi tidak identik atau tidak sama. Ya, kita lihat di sini. Nah, untuk make ini, my brother had no choice. Jadi dengan menggunakan make itu berarti memaksa, insist. I memaksa my brother untuk membawakan tasnya, kopernya. Jadi dalam menggunakan make itu adalah sifatnya memaksa dan si brother ini tidak punya pilihan. Si my brother-nya tidak punya pilihan lain selain membawakan tasnya. In B, had atau have ya di sini. In had, my brother carried my suitcase because I asked him to. Jadi ketika kita menggunakan has atau had di sini adalah karena request, karena permintaan. Seperti itu. Nah, sementara yang C, got atau gets di sini, I managed to persuade my brother to carry my suitcase. Pursued, meyakinkan. Jadi di sini saya meyakinkan, bisa diterjemahkan seperti itu, meyakinkan adik atau kakak saya untuk membawakan koper saya. Kita lihat contoh lainnya. Mrs. Lee made her son clean his room. Sad movies make me cry. Jadi di sini causative makes is followed by the simple form of a verb. Jadi setelah si causatifnya make itu ada agennya, kemudian baru simple form of a verb.
bentuk sederhana dari verbnya, kata kerja verb 1, dan bukan infinitif, bukan pakai to. Nah, ketika ada contoh she made him to clean his room, ini salah karena untuk made tidak menggunakan to. Untuk nah, make gives the idea that X give Y, ini verb infinitive. Oh, sorry. Infinitive verb, a new phone, ini objeknya. Kemudian untuk kalimat negatif, Jerry, ini subject, got, causative verb, his home is object. Kemudian cleaned adalah causative verb, adalah action verbnya. Di sini tanpa ada agent kalau dalam pasif. Dan jangan lupa ketika diubah jadi pasif, hilangkan infinitifnya. Tidak ada to. Jadi infinitifnya itu dihilangkan dalam kalimat pasif get. Get hanya ada infinitive verb, to ini hanya di kalimat aktif saja, tidak dalam kalimat pasif. Okay. We go to the exercise number 1. Jadi di sini kita lihat latihan nomor 1. Ini kita mengisi yang kosong. Tapi di sini sudah ada clue dari ininya kata kerjanya. Okay, number 1. I'm going to have my hair. Ada yang mau coba? Yeah, cut. I'm going to have my hair cut. Iya. Jadi di sini kita adalah subjek. I'm going to sama dengan will ya. Dia adalah akan, artinya going to. Nah, have-nya di sini adalah causative verb, my hair adalah objek, dan cut adalah, ini pasif ya, adalah action verbnya, action verb pasif. Okay, good. We go to number 2. We're having our house blah 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 this weekend. We are having our house painted. Yeah, good. Painted. Kita ini masih kalimat pasif, kausatif pasif, jadi painted. Nah, kalau yang pertama artinya saya akan membuat rambutku dipotong. Saya akan membuat rambut saya dipotong. Yang kedua itu saya sedang menjadikan rumah saya dicat minggu ini. Saya sedang memiliki, akan. Jadi we're having, ini dia continuous ya. We're having. Jadi ini having-nya, si causative verb-nya menggunakan continuous. Our house is object. Painted adalah action verb. Dan this weekend adalah keterangan waktu. Okay, good. Now number 3. Bob had his teeth, blah blah blah. His smile looks great. Ini juga pasif. Bob subject, had causative verb past, his teeth object. So we use the past participle from white. Ada yang tahu? Anyone who would like to try? Still whiten ya. Incorrect. Double T. Oh, incorrect. Correct. Tepat. Whiten itu memutih gitu ya.
Ya, memutihkan. Memutihkan. Whiten. Whitened. Ya, whitened. Good. Jadi Bob ini dia subject, had causative verb, his did object, whitened adalah action verb pasif. Nah, kemudian keterangannya his smile looks great. Okay, good. Now number 4. My washing machine is broken. I need to get it. Repair. Yes, repaired ya. Di sini semua kalimatnya adalah pasif. So we use the past participle atau verb 3. Di sini artinya ya, mesin cuci saya rusak. Saya harus membuatnya diperbaiki oleh seseorang. Seperti itu. Now we go to number 5. I was menjadikan rumahnya diperbaiki. Okay, good. Now number 2. My mother blah 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 me to My mother allowed. Oh, sorry. Yeah. Allows. Okay, good. Allows. Kenapa? Karena my mother. Nah, jadi allow adalah bagian dari causative verb, tapi sangat jarang digunakan. Jadi di sini ibu saya mengizinkan, allow artinya mengizinkan saya untuk membantunya menyelesaikan masakannya. Jadi di sini allow sebagai bagian dari causative verb. My mother subject, allows karena dia singular, allows, jadi ini causative verb. Me agent, to help her, sama seperti God, dia harus pakai infinitive to. Help adalah action verb, her as object. Good. Now number 3. My brother lets his car blah blah blah. My brother lets his car borrowed. Yeah, borrowed. My brother lets his car borrowed. Lets adalah infinitive, dia singular, my brother, jadi lets. His car adalah object, dan borrowed adalah verb 3 atau passive action verb dan tanpa agent. Okay, good. Number 4. My mother blah blah blah. Had me. Yes. Ya, correct. Had me. He had me. Karena di sini ada keterangan waktu yesterday yang menyatakan past tense. Jadi my mother, ibu saya menjadikan atau meminta saya untuk menemani adik kecil saya untuk berenang di kolam renang kemarin. So it uses had me as causative past verb. Okay, good. We go to number 5 now. Dina blah 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 wait for her in front of bookstore for 3 hours. Dina makes me wait. Making me.
Ya. Sebetulnya ini harusnya dia itu ya perfect ya. Sorry. Harusnya has made. Karena ada for 3 hours. For 3 hours itu adalah keterangan waktu yang berjangka. Jadi untuk keterangan waktu yang berjangka dan masih terjadi itu harusnya perfect tense. So the correct answer is has made me. Dina telah membuat saya menunggunya di depan toko buku selama 3 jam. Jadi Dina telah membuat saya. Jadi sampai sekarang saya masih menunggu Dina di depan toko buku. Okay, good. Now number 6, Mr. Joe, blah blah blah, his employees finish all annual reports in the end of this week. Had, Miss? Had. Yeah, had. Dia adalah past tense juga. Jadi Mr. Joe membuat karyawannya menyelesaikan laporan akhir tahun, laporan tahunan di akhir minggu lalu. Nah, jadi di sini Mr. Joe as subject, had dia causative verb, his employees adalah agent, finish adalah action verb, dan all annual reports are object. Okay, good. Now number 7, my grandfather has his wide land. Ini pasti. Sold. Yes, good. Sold. Ya, di sini my grandfather, kakek saya, membuat lahannya yang luas terjual. Okay, good. Now we go to. Oh ya, masih ada yang multiple choice. Nah, sama allow lagi nih. The director blah 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 his employees to get long leave at the end of the year. Allows. Ya. Jadi di sini direktur mengizinkan karyawannya untuk mendapat cuti di akhir tahun. Jadi di sini the director is subject, allows causative verb, his employees agent to get action verb infinitive, and long leave is object. Okay, good. Now number 9, my parents Helps. My parents di sini dia ya A. Help. Karena dia plural ya. Parents dia jamak ada S. Jadi my parents orang tua saya membantu saya untuk menentukan apa yang akan saya lakukan di masa depan. Okay, good. Now number 10, my owned blah 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 me to drive a new car 2 days ago. Permit. Ya, permitted. Karena dia pas ya. 2 days ago, keterangan waktu di masa lampau. Jadi permit juga bagian dari causative verb, tapi sangat jarang digunakan. Sama seperti allow. Artinya juga sama, mengizinkan. Jadi tante saya mengizinkan saya untuk mengendarai mobilnya 2 hari yang lalu. Jadi kita pakai past tense. Okay, good. Now we go to exercise number 3. Permisi, Ya. bisa balik ke yang halaman 11 nggak, Bu? Oke. Silakan. Oke, Miss, terima kasih. Sudah? Oh ya, Miss. Ya. Buat baca exercise 1 nomor 10. Ya. Nah, terima kasih. Nah, Sudah? screenshot. Oke. Sudah. Oke. Nah, sekarang kita latihan untuk menerjemahkan kalimat. Pertama, ada yang mau coba? Yang pertama, my mother makes me sweep the floor. Who's talking? Andrian. Oke, Andrian, please.